Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara yang ada di rumah, ada dimanapun Anda berada, mungkin sedang berkendaraan saudara, sambil memegang smartphone saudara, kita beribadah bersama-sama, persiapkan hati kita saudara. Saya percaya saudara bersyukur, kita semua bersyukur memiliki Bapa yang baik. Dia tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaran dan kesalahan. Setiap hari pengampunan dan pengampunan pertolongan Tuhan turun atas kehidupan kita. Mari kita datang kepada Bapa kita yang baik. Bersama-sama kita memuji Dia. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangan yang jahat bagiku. Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan sekali lagi, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Katakan dengan segenap hati, Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sebab kasih-Mu itu Tuhan, haleluya. Kasih-Mu bagai
bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Katakan lebih lagi segenap hatimu, saudara. Amin. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kami rasakan kebaikan-Mu, Kau membela kami, Kau pelihara kami, selalu bersama Kau menjagai kami. Kami perlu Kau, ya Bapa, setiap waktu kami perlu Kau, Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja yang menjadi perisai kami. atas pertolongan Bahkan kami sampai jatuh pun Engkau mengangkat kami, Bapa. kuasa-Mu Bahkan dosa merah seperti kirmis, Kau memberikan pengampunan bagi kami, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Mari saudara sembah Dia, puji Dia, datang pada Dia. Dia tak pernah memperhitungkan segala pelanggaranmu. Datanglah dengan hati yang hancur, datanglah, datanglah kepada Dia. Sembah Dia. Seringkali ya Tuhan, kami berjalan terus berusaha melakukan firman-Mu, namun kami mengalami hambatan, kegagalan dalam hidup ini. Tetapi Engkau Bapa yang selalu mengangkat kami, memberikan hal-hal yang baru, kesempatan yang baru. Kasih-Mu bahkan semakin besar kepada kami ketika dengan hati yang hancur kami sungguh-sungguh menyatakan, Bapa, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau ya Bapa, kami merindukan Engkau, kami memohon ya Bapa, biarlah anugerah-Mu terus berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
Tiada Bapa yang sepertimu. Ku bangga, ku bersuka karena Bapa yang penuh anugerah. Lebih lagi Ku bersuka karena Bapa yang penuh kasih karunia. Naralamasyamu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara yang di rumah boleh angkat kedua tangan, tetap pejamkan mata. Kaulah segala dunia di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu Tuhan. Bapa, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka cita ya Tuhan, karena kami memiliki Bapa yang mengampuni, yang mengasihi, yang memberikan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita karena Bapa kita baik. Amin. Sukacita daripada Tuhan mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan. Hati yang gembira adalah obat, kata Tuhan. Mari bersama-sama
Kita mau memuji namanya, menikmati anugerahnya. Oh, katakan bersama. Bukan bersuka karena kebaikanmu, Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. katakan sekali lagi. Bukan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Mari kita bersuka bersama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah yang limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan hadiah. Haleluya, Dan aku bersuka. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama yang memuji Tuhan. bukan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaranmu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bersama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan hadiah. Haleluya, Dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya. rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan hadiah. Haleluya, Dan hatiku bersuka. katakan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, Anugerahnya anugerah-Nya berlimpah buat saudara, buat kami, buat kita semua. Come on. dan kain kabungku Sekali lagi digantikan hadiah. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan hadiah. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima sukacita daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap orang-orang yang mencintai Engkau bukanlah orang-orang yang sempurna, tetapi terlebih dahulu Engkau mencintai kami, mengampuni kami, menyayangi kami, selalu memberikan kesempatan. Engkau sungguh-sungguh Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah pagi hari ini pengampunan-Mu tercurah, anugerah-Mu tercurah, kesempatan-kesempatan yang baru Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman-Mu. Haleluya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari lebih lagi serukan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, oh Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Lebih lagi kita mau nyatakan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini setiap kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan sekalian saudara, tua muda, pria wanita, dimanapun Anda berada. Wow, kita sudah memasuki minggu pertama Desember tahun 2020. Ini hal yang luar biasa. Tuhan telah memimpin kita dari Maret sampai hari ini di masa kegelapan, di masa kekelaman, di masa kesukaran, di masa krisis karena COVID-19, maka kita sampai di penghujung tahun. Tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua hari ini adalah pesan yang penting. Jangan dilewatkan. Saudara pernah mendapat pesan
message yang penting berulang-ulang kali, pasti saudara akan berikan prioritas untuk membacanya. Pernah mendapat surat penting, saudara, tentunya apa yang penting di bulan ini yang jangan kita lewatkan. Kalau berita itu dari manusia, yang kita cintai, kita terkejut atau senang. Tapi kalau berita dari surga, ini sesuatu yang harus diperhatikan. Karena ini bicara tentang kekekalan, saudara. Tentunya pesan yang penting di bulan Desember adalah pesan tentang kasih yang terbesar. The excellent love of God. Hari ini saya ingin sampaikan bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tentunya kita semuanya yang sudah lama ikut Tuhan pengen dibaharui kasih kita. Tuhan, masihkah Engkau mengasihi aku? Yes, masih. Saudara yang baru masuk iman, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tentunya di bulan Natal ini ayat yang terkenal, Yohanes pasal 3 ayat 16 itu terngiang kembali. Nyanyian-nyanyian, for God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia, saudara dan saya. Yesus diberikan, yang percaya menerima tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, tentu ini satu berita yang luar biasa tentang kasih Allah. Nah puji Tuhan, kita sedang masuk tahun baru gerejawi. Apa itu? Yaitu Natal, kelahiran Yesus, tahun Masehi, saudara, ya, masa raya Advent, dari Advent pertama, minggu pertama sampai minggu yang keempat. Nah, apa itu Advent? Advent bukanlah nama gereja, tetapi arti yang pertama adalah the arrival of a notable person or thing. Kedatangan seseorang atau sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, the first season of the church year, ya, including the 4 preceding Sundays prior Christmas. Tahun baru gerejawi termasuk 4 minggu menjelang perayaan kelahiran seorang juru selamat dunia yang namanya Yesus. Jadi ini sangat penting kita memasuki minggu Advent untuk menyambut kedatangan Kristus. Nah, saudara, puji Tuhan. Tentunya Kristus yang lahir itu sudah dinubuatkan. Bahwa dia dikatakan dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, sebab seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini saya akan menekankan tentang pentingnya berita kelahiran Raja, Sang Raja pembawa damai. Kalau dia membawa damai baru kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Kita bisa diperdamaikan satu dengan yang lain. Natal ini musimnya kasih. Supaya kita berdamai dengan sesama keluarga kita, terutama keluarga rohani, teman-teman semuanya. Saudara, tanpa perdamaian tidak akan muncul cinta kasih. Nah, Advent ini tentu menyambut Sang Raja kemuliaan. Untuk kita sekalian, Yesus yang datang, yang lahir, juga malaikat membawa berita penting kepada Maria. Dia akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, namakan dia Yesus. Dan dia akan menjadi raja. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, unending kingdom. Bukankah saudara dan saya hari ini adalah warga kerajaan Allah? Dulu kita kerajaan kegelapan. Yang jadi raja kita, si jahat, kegelapan, kita nggak tahu mana yang benar. Tapi hari ini kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kerajaan terang, anaknya Yesus.
Kita hari ini adalah anak-anak kerajaan. Kita adalah umat kerajaan. Kita adalah rekan sang raja. Dan tentunya Natal tahun ini kiranya memberi makna yang berbeda. Manakala kita bisa mengerti bahwa yang datang adalah Raja segala raja. Puji Tuhan. Untuk itu hari ini saya ingin membawa kita kepada satu nubuatan tentang datangnya Raja kemuliaan. Mari buka di dalam Mazmur 24. Ayat yang ke-7 sampai 10. Diulang 2 kali. Ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Mari sama-sama saudara dan saya baca ayat yang ke-10. Yuk 1, 2, 3. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Jawabnya Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Selah. Saudara, siapa yang tulis ini? Siapa yang mengubah Mazmur ini? Seorang raja muda, Daud namanya, yang dinobatkan untuk seluruh Israel. Dan dia bertahta di Yerusalem. Saudara, mengapa Daud mengubah ayat ini yang luar biasa? Karena dia tahu tabut Allah itu akan dibawa masuk ke Yerusalem. Sementara kota Yerusalem seperti kota-kota di zaman Alkitab, zaman purba, itu punya dinding yang tebal, punya pintu-pintu gerbang. Saudara, dan kalau ada sesuatu, berita penting, raja datang, sangkakala ditiup. Saudara, apakah tidak disambut dengan sukacita? Sukacita, apalagi kalau menang perang. Apalagi kalau membawa pampasan perang. Pintu gerbang kota dibuka, penari-penari, pemusik-pemusik, saudara, pemain rebana, peniup sangkakala, semua berpakaian indah menyambut kedatangan raja. Apalagi kalau penobatan putra raja, maka akan diadakan pesta karnaval yang luar biasa. Ini Daud. Saat dia mengubah Mazmur ini, dia sedang arak-arakan tabut Allah. Dibawa masuk Yerusalem. Daud menari-nari, saudara. Dan di situ, saudara, satu pesta rakyat yang luar biasa menyambut kedatangan tabut Allah. Kegigihan cintanya Daud kepada tabut Allah, ya, yang telah mengiringi perjalanan nenek moyangnya dari padang gurun masuk sampai ke tanah Kanaan, nyebrang Yordan, dan mengalami kemenangan umat Tuhan. Perang, mereka tidak terlatih tapi Tuhan berperang ganti mereka. Tapi mereka adalah pahlawan-pahlawannya. Daud dirayakan, Daud merayakan. Saudara, masih ingat saudara apa itu tabut Allah? Tabut Allah dalam bahasa Ibrani adalah Aron Haberit. Dalam bahasa Inggris, the Ark of the Covenant, the Ark of Testimony, the Ark of God. Tabut perjanjian Allah dan umatnya. Tabut kesaksian, tabut Allah. Dan di dalam tabut Allah itu berisi 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Ya, hampir separuh ke atas dan ke sesama. Tongkat Harun, ya, yang telah membuat banyak tanda mujizat dan roti mana, ya saudara. Nah, tabut Allah ini dibuat atas perintah Allah yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai. Musa ketemu Tuhan, encounter dalam Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 16 itu ditulis. Nanti saudara baca. Dan saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 22 kita baca.
Di sanalah kata Tuhan, aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi tabut Allah itu penting. Tanda kehadiran Allah di tengah umatnya. Tempat perjumpaan Allah dengan Musa dan umat Allah. Dan di mana Tuhan mau bicara, menuntun mereka. Saudara, Daud tahu bahwa Allah adalah Raja yang harus dirayakan kehadirannya masuk ke kota Daud, tempat Bukit Sion yang dia siapkan supaya di situ penyembahan, ucapan syukur siang dan malam 24 jam sehari seperti menara doa. Nah, itulah tempat di mana tabut Allah disemayamkan. Dan di situ orang Israel akan beribadah setahun 3 kali dari seluruh bangsa-bangsa naik ke Yerusalem. Ke Bukit Sion itu apa? Beribadah ketemu Tuhan. Haleluya. Saudara, sebuah kebanggaan yang besar punya Tuhan Allah yang telah memberikan kemenangan. Melewati padang gurun, melewati musuh-musuh mereka. Dan tentunya riwayat yang panjang tentang tabut Allah yang mengembara di padang gurun. Sampai Yosua bawa masuk. Ini memiliki kesan, memiliki satu kekuatan yang luar biasa untuk orang Israel, khususnya Raja Daud. Saudara, masih ingat bagaimana tabut itu dibawa dari padang gurun nyebrang sungai Yordan. Air sungai Yordan tersibak, lalu sampai di Sitim, lalu Gilgal, perang lagi sama orang Filistin, dirampas. Dan tabut Allah itu disandingkan dengan patung dewa Dagon, Tuhan murka, saudara. Yang kudus disandingkan dengan yang tidak kudus. Sepanjang malam tiba-tiba dewa Dagon yang dipuja, dikhususkan, disembah tempel itu runtuh, kepalanya nyungsep, saudara. Orang-orang takut. Belum lagi puru-puru, sakit kulit, wabah, tulah turun ke atas bangsa. Di Bet-Shemesh banyak yang mati. Sehingga mereka bilang, kembalikan. Dan ditaruh di Kiryat Yearim 20 tahun. Setelah itu, saudara ingat kisah Obed-Edom, orang Gad, diberkati 3 bulan. Tabut Allah di rumahnya. Lalu Daud membawa diarak ke Yerusalem. Pesta rakyat yang besar tentunya satu tanda kemenangan. Yang diceritakan dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 13 dan seterusnya. Itulah peristiwa di mana Daud menuliskan, mengubah Mazmur 24 ini. Ayat 7 dan 8. Ya, dalam prosesi ini Daud menyanyi, mengubah bahwa siapa Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Jadi disinilah kita melihat nubuatan ini untuk kedatangan Kristus. Yang dinubuatkan Yesaya, Raja Damai. Yang diberitahukan oleh malaikat kepada Maria. Sebelum Maria hamil, kerajaannya gak akan berkesudahan. Dia akan mengambil tahta Daud. Saudara, haleluya. Nubuatan tentang kedatangan Raja kemuliaan kelahiran Kristus ini luar biasa. Dan kita hari ini mau merayakan Kristus Sang Raja dalam hidup kita. Apakah saudara siap untuk merayakan Natal? Tidak dengan biasa-biasa. Tentunya dengan satu sukacita yang sangat besar. Haleluya. Saudara, kalau Raja Daud yang menang dalam peperangan dan dibanggakan oleh semua orang Israel, dia tahu membanggakan Allah yang perkasa dalam peperangan. Saudara, hari ini apakah kita mengandalkan Tuhan yang dengan kasih yang besar, dia tidak melihat background kita, dia tidak melihat kelemahan kita, dia tidak melihat apa yang lama dari kita, tapi dia ingin membaharui kita dengan kasih yang besar. Dengan excellent spirit, excellent love of God. Sebab itu untuk masuk merayakan Natal ini, dimulai hari ini, mari buka hati kita. Daud itu berkata, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang yang berabad-abad tertutup.
Saudara, Yerusalem ada dalam kuasa Daud, tentunya pintu sudah dibuka. Tapi kenapa Daud ngomong ini? Dia sedang menubuatkan tentang Yesus Kristus, Raja Damai, Raja Kemuliaan. Kenapa mulia? Karena memiliki keperkasaan, memiliki kemampuan, memiliki keilahian, memiliki kuasa yang tidak terbatas. Kita sedang ada di dalam masa-masa peperangan rohani di mana Lucifer, iblis tidak akan tinggal diam karena waktunya sudah singkat. Sebab itu kalau bicara tentang menyambut Raja Kemuliaan dalam masa Advent ini, marilah kita menyambutlah datangnya Kristus sebagai Raja. Yang kedua, kita mempersiapkan diri kita seperti yang ditulis di dalam 4 Injil tentang berjaga, berdoa karena akan datang masanya. Kristus akan datang kali yang kedua, the second coming. As Lord of Lords, Tuhan segala Tuhan, King of Kings, Raja segala Raja. Saudara, kalau sebuah perayaan seorang raja hadir dalam pesta itu, pasti semua berdandan rapi, semua berhias diri. Kalau ada perayaan ulang tahun sebuah negara kemerdekaan, semua berhias, bendera dipasang rumah-rumah. Saudara, itu yang terjadi dulu, pasti orang berdandan semua, ya. Latihan menari, rumah-rumah dihiasi. Hari ini kalau menyambut Kristus yang datang, tentunya saudara juga mempersiapkan diri. Ya. Mungkin rumah-rumah saudara beri dekorasi Natal. Supaya apa? Supaya ingat. Yang datang itu Raja Kemuliaan, saudara. Bisakah kita buka rumah hidup kita seperti a manger, palungan. Untuk menyambut dia, Raja yang datang di rumah-rumah hidup kita. Menyambut Natal. Ya, sebuah pesta misalkan ya, orang akan berpakaian rapi, menyiapkan mungkin makanan sederhana tapi yang paling enak lah, yang favorit ya. Lalu orang mempersiapkan sebuah ibadah, itu luar biasa. Saudara lihat bagaimana suku-suku di Indonesia, orang-orang di berbagai bangsa kalau perayaan sesuatu dan dihadiri oleh petinggi atau raja atau presiden, pasti semua berdandan rapi. Apalagi kalau di Indonesia ibu-ibu pakai sanggul konde yang 2 meter begitu saudara ya. Hak tinggi, kebaya segala bangsa, itu indah luar biasa. Anak-anak kecil didandanin tari-tarian. Nah, itu yang dilakukan oleh Daud loh saudara. Menyambut Raja Kemuliaan. Ya, tabut Allah mau masuk. Akan ditempatkan di Bukit Sion. Nah, bagi kita hari ini ada perintah Tuhan juga. Ini Daud berkata, angkatlah kepalamu. Ini bukan himbauan, ini perintah saudara. Terangkatlah kamu. Pintu gerbang yang tertutup berabad-abad. Hari ini mari kita buka pintu hati kita. Ya, supaya masuk Kristus menjadi raja dalam hidup, memerintah. Hari ini kalau kita memerintah diri kita, I kita besar, ego kita besar, kita selfish, self-righteousness, merasa diri paling benar. Sekarang minta dia datang, sang kebenaran. Minta dia datang, pemberi damai. Minta dia datang, pemberi kasih yang sangat besar. Sehingga kita bisa mengasihi, kita bisa hidup benar, kita bisa bergaul benar, kita bisa berbisnis benar, kita bisa sekolah benar, kita bisa di rumah tangga, di dalam pelayanan dengan benar. Saudara, seringkali pintu itu ditutup. Penghalang daripada pintu yang ditutup, ya tentunya Raja Kemuliaan gak bisa masuk. Kalau kita tutup hati kita untuk firman Allah, mana bisa firman benih itu tumbuh. Kalau saudara tutup telinga saudara untuk dengar nasihat firman, ya kita gak akan berubah. Saudara, penghalang terbesar adalah diri kita sendiri. Alkitab berbicara tentang pintu sempit, a narrow gate, dan pintu lebar. Kalau saudara masuk ke ruangan hari ini, ke airport misalkan, saudara akan lewat pintu sempit masing-masing sendiri-sendiri loh. Gak rame-rame pintu detektor itu. Keselamatan hari ini beritakan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita. Masing-masing. Dia segera datang, kita gak tahu kapan. Tapi segera tanda-tanda akhir zaman ini sudah ada setiap saat.
Dia bisa datang, jangan kita anggap remeh hal itu. Tapi juga kita tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan benar. Saudara, pintu lebar kita hari ini, buka pintu lebar untuk teman-teman pergaulan yang membuat kita lupa sama Tuhan. Wah, tiong kiri, tiong kanan, ya. Makan, minum, mabuk, dan macam-macam sebagainya. Pintu lebar untuk kesenangan dunia yang mungkin mempesona mata kita, keangkuhan hidup, mata yang jemawa. Ya, saudara, kita buka pintu lebar-lebar untuk sesuatu yang hasilkan uang secara cepat dan tidak halal. Bahaya. Kita juga buka pintu lebar untuk pergaulan bebas anak-anak muda sehingga banyak yang jatuh dan menyesal dengan pergaulan bebas. Kita juga buka pintu untuk kepuasan nafsu orang muda. Dan banyak orang yang hari ini buka pintu terhadap semua gadget internet yang terbuka lebar hari ini. Disuguhkan semua yang merusak moral manusia. Kalau pintu pikiran kita buka, senses kita, panca indera kita, terangkatlah. Hai kepalamu, saudara. Ini bagian telinga kita mendengar banyak berita. Mata kita buka untuk hal-hal yang berlasat dengan daging ini. Kita merasakan, pikiran kita buka untuk the ear, the sight, the will, the mind, the heart, kepada fokus duniawi. Maka kita akan ditarik kepada dunia, dan kalau orang mencintai dunia, kasih Allah tidak ada pada orang itu. Itu Alkitab katakan. Ini masa raya Advent menyambut Raja yang akan datang. Dan saya percaya banyak yang sedang sedih hari-hari ini karena COVID-19. Mungkin meleset perhitungan prediksi keuangan saudara. Seluruh dunia merasakan. Mungkin meleset perhitungan planning untuk anak sekolah, tabungan, ya, punya bisnis baru. Mungkin meleset waktu untuk nikah. Bukan kairos Tuhan. Saudara, banyak orang sedih, tapi saya beritakan hari ini, kalau kau buka hatimu bagi Yesus dan jangan tutup, maka pikiran kita, hati kita, pandangan kita terbuka untuk Dia, maka saya percaya Tuhan akan datang dalam hidup kita. Firman-Nya adalah kebenaran. Saudara akan dituntun tiap hari dengan firman Tuhan di saat teduh. Saudara akan dibawa untuk nyembah Tuhan lebih intim, mengenal Dia dan merasakan kasih Tuhan lebih daripada bulan-bulan yang kemarin. Supaya di akhir tahun ini kita bisa mengakhiri masuk masa raya Natal ini, kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Kristus Raja. Seperti para Majus, seperti para gembala, Yusuf, Maria. Dan saya tahu inilah waktu yang sangat penting. Inilah pesan yang penting untuk kita hari ini. Mana yang untuk Tuhan, mana yang untuk kita. Jangan buka pintu lebar untuk dunia terus. Hari ini berhenti. Katakan Tuhan, hari ini aku mau buka hatiku untuk Engkau. Hari ini aku mau biarkan Engkau menuntun dan memimpin langkahku. Hari ini yang ku cari bukanlah perkara-perkara yang fana, yang dunia tawarkan, kemewahan, kenikmatan sejenak, kenikmatan seksual, kenikmatan mata. Wah, anggap orang kerja keras, kalau punya uang semuanya beres, semua bisa pakai uang. Ternyata uang tidak bisa membeli kesehatan. Ada orang-orang yang harus meninggal dunia karena COVID atau sakit yang lain karena jantung lemah bermasalah. Bisakah hari ini orang membeli kesehatan? Tidak bisa dengan uangnya. Bisakah orang membeli kebahagiaan? Tidak gampang. Banyak orang yang lonely, banyak orang yang depressed, banyak orang kecewa, tokoh-tokoh banyak yang bunuh diri juga. Saudara, terutama di Korea kalau malu, shame, terjun bunuh diri. Bisakah orang dibebaskan dari stres dan depresi karena uang, punya uang, urusan yang rumit, gak bisa bayar utang? Enggak, tidak akan menolong. Bisakah dengan uang orang membeli surga, bahagia yang kekal? Tidak. Yesus bilang apa? Tuhan tidak mau diduakan. Sembah Mamon atau Tuhan, pilih salah satu. Layani Mamon
atau Tuhan, Lukas 16 ayat 13, jelas sekali. Supaya kita hari-hari ini memilih yang tidak dapat binasa. Karena keadaan dunia, keadaan manusia pada akhir zaman dalam 2 Timotius 3 itu sudah jelas. Kita ini ada di hari-hari terakhir dan akan datang masa yang sukar. Kalau saudara tidak buka pintu hatimu, pintu hidupmu, pintu rumah, pintu keluargamu untuk Raja kemuliaan, maka hidup kita tidak akan mengalami berkat-berkat surgawi yang disediakan untuk kita semuanya. Sebab itu saudara, hari ini pesan yang terpenting, biarlah kasih Allah mengalir. The excellence of His love flowing into your heart. Mengalir di hatimu, mengalir di hidupmu. Kalau saudara dengar nyanyian Natal hari-hari ini, saudara dengar tentang kisah-kisah Natal hari-hari ini, hayati, nikmati, beda sama tahun-tahun yang lalu. Supaya engkau lebih dekat kepada waktu kedatangan Tuhan. Supaya engkau lebih dekat, intim, bisa merasakan kasih-Nya yang hebat atas kita hari-hari ini. Dan Tuhan ingin supaya hari ini kita semuanya bangkit kembali. Angkat kepalamu. Serahkan semua yang hari-hari ini engkau khawatirkan, kau takutkan, kau ragukan kepada Dia. Karena Dia yang mempedulikan hidup kita. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat populer kan saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sang Raja menawarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sang Raja menawarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tertulis dalam Alkitab. Baik dalam perumpamaan-perumpamaan di 4 Injil, baik juga Sang Raja kemuliaan Yesus yang membuat kita hari ini menyembah Dia. Beri waktu yang lebih banyak untuk menyembah Tuhan. Beri waktu yang lebih banyak untuk memuji kebesarannya. Seperti Daud, dia berani tanggalkan pakaian raja. Dan dia pakai jubah efod, jubah imam. Untuk apa? Sama-sama sembah, puji, menari bagi Allah. Itu Daud. Saudara, pesan Yesus Sang Mesias kepada kita. Kita hari-hari ini cari kebenaran kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukanlah bicara tentang makanan, minuman. Ya, bukan bicara tentang hal-hal yang duniawi. Tuhan sediakan untuk saudara semuanya. Buka pintu lebar-lebar untuk Kristus. Dan tutup pintu untuk yang jadi penghalang. Berkat Raja yang mulia berlimpah atas saudara. Jika anak-anakmu dalam keadaan yang baik sesuai firman Tuhan. Keturunanmu bukan peminta-minta tapi pemberi berkat. Kesehatan ilahi Tuhan jamin untuk saudara. Jehovah Rafa mau sembuhkan saudara. Berkat-berkat damai sejahtera dari Allah, the Prince of Peace, Sang Raja Damai akan dicurahkan di dalam bulan ini untuk saudara. Berkat joy, sukacita karena engkau bisa merayakan seperti Daud dan Israel merayakan masuknya tabut Allah. Hari ini kita siapkan pintu-pintu yang terbuka untuk Dia datang. Pintu di telinga kita, pintu di mata kita, pintu di penciuman kita, di pikiran kita. Wah saudara, di mulut kita buka, beritakan. Pesan yang penting ini, beritakan kepada segala bangsa, kepada segala manusia bahwa Kristus datang untuk mengasihi kita. Baik, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak yang berkomitmen untuk menutup pintu untuk hal-hal yang jadi penghalang. Raja kemuliaan Yesus Kristus yang benar perkasa akan memberkati pada waktu Dia berdiam dalam hidup kita. Berapa banyak berkomitmen? Lambaikan tangan saudara.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa segala penghalang yang akan menghalangi kami untuk menerima berkat-Mu, kami mau tolak dalam nama Yesus. Kami tidak mau mencintai diri kami sendiri. Kami tidak mau menjadi hamba uang. Kami tidak mau menjadi sombong. Kami tidak mau berontak. Tapi kami mau hari-hari ini sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, anak-anak-Mu berkomitmen buka pintu, terangkat, menyambut Engkau Kristus di bulan Natal ini. Sehingga kami semua bisa mengakhiri tahun ini dengan penuh syukur. Karena di tengah keadaan yang ada, kesulitan, kesukaran, tantangan, kami masih bisa merayakan Natal sampai akhir tahun ini. Memberkati setiap pribadi, memberkati setiap rumah tangga anak-anak. Dengan sederhana kami bisa menyambut Engkau. Kami bisa merayakan Tuhan. Kami bisa mengingat Engkau melalui semua yang kami sudah siapkan di dalam menyambut datangnya Raja Kemuliaan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia dan Juru Selamat hidup kami. Kami mau beri tempat untuk Engkau seluas-luasnya di dalam bulan ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini, kuatkan yang lemah, bela yang sedang mengalami kesukaran, angkat yang tergeletak jatuh, pegang tangan kami dan tuntun kami berjalan untuk bisa masuk merayakan tahun baru yang ada Tuhan. Dari masa Advent pertama sampai keempat, sampai kami merayakan tahun baru, tahun Masehi, di mana Kristus dirayakan di seluruh dunia. Kelahiran-Mu menjadi tonggak sejarah, sebuah perubahan, transformasi hidup kami manusia, supaya kami mengenal dan kami mengerti dan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan Allah Raja yang perkasa. Dalam nama Yesus, memberkati umat-Mu sekarang. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah, silakan mempersiapkan roti dan anggur. Kalau tidak ada hosti seperti ini, Bapak Ibu boleh pakai roti biasa, boleh, ya enggak? Atau kemudian menggunakan anggur. Kalau tidak ada anggur, Bapak Ibu boleh pakai sirup, juga tidak apa-apa. Oke? Dan biarlah itu boleh melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita memperingati kematian Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kita ini adalah pemberian daripada Tuhan. Hidup yang baru ini adalah hasil daripada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah bentuk kasih yang sangat besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia tujuannya adalah memberikan kepada kita hidup yang baru. Dia mau membebaskan kita dari hukuman kebinasaan kekal, saudaraku. Dan ketika Dia memberi dirinya disiksa, dicambuk, dipukuli, ditinju, dimahkotai duri, ditombak, dipaku, digantung di kayu salib. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa Dia menanggung semua penyakit dan kelemahan kita. Dan ganjaran untuk mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepada tubuh Dia. Kutuk-kutuk ditimpakan kepada tubuhnya. Penyakit kita ditimpakan kepada tubuhnya. Apapun penyakitmu, penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit apapun, itu ditimpakan pada tubuhnya. Semua keadaan yang buruk ditimpakan pada dia. Dosa kita juga ditimpakan kepada Dia. Hukuman maut yang harus dijalani oleh kita juga ditimpakan kepada Dia. Semuanya Yesus tanggung bagi kita. Dan oleh bilur-bilur Yesus, oleh setiap luka-luka itu, sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Hari ini keadaan kita adalah keadaan yang baik. Tubuh Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit kita, semua kutuk itu, supaya kita mengalami kesembuhan. Dan kemudian darah tercurah dari seluruh tubuhnya. Darah mengalir dari atas ke bawah, dari atas kepala sampai seluruh bawah, sampai bawah kaki, mengalir darahnya untuk membasuh diri kita dari kehidupan dosa, sehingga dosa kita yang merah seperti kirmizi menjadi putih seperti salju kehidupan kita.
Saudaraku, dan dia memberikan nyawanya untuk menggantikan kita, mati bagi kita, supaya kita memperoleh hidup yang baru. Hari ini kita hidup, kita tidak perlu menjalani semuanya itu lagi. Kita tidak perlu lagi menjalani hukuman maut, kebinasaan kekal. Kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari penyakit, dari kutuk, kita dibebaskan dari kelemahan, kemiskinan kita dibebaskan dari cengkraman iblis. Kita memperoleh hidup yang baru, hidup yang sesuai dengan rancangan Tuhan yang semula dalam true normal. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mau memperingati kematiannya. Di depan kita ada roti dan anggur. Kiranya Tuhan memberkati menjadi tubuh dan darahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti ini. Bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan dan kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Amin. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat cawan anggur kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah menebus hidup kita? Amin. Mari kita minum darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami, Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami bersyukur bahwa hari ini hidup kami adalah hidup yang baru, Tuhan. Bawa kami, Tuhan Yesus, untuk kami boleh hidup dalam hidup yang baru yang seperti yang Kau inginkan. Ajar kami untuk kami semakin mengenal Engkau. Bawa kami untuk kami tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Dan firman-Mu kiranya mengendalikan hidup kami. Roh Kudus kiranya Engkau menolong kami untuk kami boleh hidup semakin mengenal akan pribadi-Mu, Bapa. Kami boleh mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, rancangan-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kuasa-Mu. Kami boleh semakin mengasihi Engkau dan kami mempercayai Engkau. Roh Kudus menolong, menjadi penolong bagi kami, menolong kami, mengajar, membimbing kami, menyertai kami dalam kehidupan baru kami, supaya kami boleh hidup di dalam rancangan-Mu yang terbaik. Pimpin kami dan biarlah kami boleh hidup oleh Roh-Mu. Roh Kudus menyingkapkan bagi kami setiap kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mempercayainya, melakukan dan hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang baru. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus dengan berkat yang terbaik dari sorga Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menyertai mereka, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, roh maut, sakit, penyakit, apapun yang bukan daripada Engkau. Engkau memberkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka Bapa. Engkau memberkati Bapa keluarga mereka Bapa. Engkau memberkati keuangan mereka Bapa, pekerjaan bisnis mereka Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Engkau tolong mereka Tuhan Yesus dengan cara-Mu yang ajaib. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, tapi kami tahu Bapa bahwa rancangan-Mu kepada kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Dan kami tahu bahwa Engkau akan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Berkati anak-anak-Mu Bapa, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati dengan berkat yang terbaik dari sorga. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami. Akhirnya Bapa kami akan berpisah. Kami minta Bapa, kiranya Engkau mencurahkan berkat yang limpah yang datang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.